Moshi mina, konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu. Karena di Jepang ada juga sebuah kata yang sangat kuat, Nifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, selamat datang di channel podcast bersama Ketua DPRK Banda Aceh. Anak muda punya cerita inspiratif dan bermakna. Bersama saya Faridnya Umar, kita akan berbincang berbagi inspirasi dengan anak muda Banda Aceh yang luar biasa, yang sangat kreatif dan inovatif. Bersama saya sudah hadir seorang anak muda yang sudah berprestasi, bukan hanya di tingkat Banda Aceh, tapi juga nasional bahkan internasional, yang hari-harinya dipenuhi dengan semangat, motivasi untuk anak-anak muda dan aktif mempromosikan dunia wisata Kota Banda Aceh. Sahabat, langsung saja kita sapa tamu kita hari ini, yaitu Nifa Adila. Assalamualaikum Nifa. Waalaikumsalam Bapak dan sahabat muda ya sebutannya Pak ya. Wah, senang sekali, terima kasih sudah diundang ke sini Bapak. Gimana kabarnya, Nifa? Alhamdulillah luar biasa Pak. Nampaknya sibuk banget selama ini ya. Wah, kalau sekarang ini lagi mahasiswa akhir Pak. Makanya kalau ditanya apa kabar, bukan jawabannya sehat, tapi luar biasa puyeng ya Pak. Masya Allah, ya. Tapi meskipun begitu luar biasa kesibukan, tapi tetap semangat ya. Insya Allah harus semangat, karena masih muda, energinya juga harus banyak gitu Pak ya. Ya betul, karena anak muda itu selalu menginspirasi anak muda yang lain ya, seperti itu ya. Harus seperti itu, karena dengan anak muda ya Pak, kita bisa melihat bagaimana bangsa ini nantinya bisa bergerak. Dan Nifa melihat itu, juga teman-teman Nifa yang lain, itu sangat berpengaruh sih bagi Nifa semangatnya dan terus menular gitu Pak. Iya, luar biasa. Jadi ya, Nifa, ini kita bincang-bincang seputar bagaimana selama ini Nifa itu aktif mempromosikan wisata Kota Banda Aceh. Bisa dibagi ke kita, kira-kira apa motivasi sehingga kemudian Nifa mengikuti Agam Inong Banda Aceh tahun 2022 ya? 2022 Pak. Jadi kalau berbicara tentang Agam Inong Banda Aceh ataupun untuk wisata Kota Banda Aceh, Nifa memang udah mengincar itu sejak lama Pak. Iya, jadi Nifa memang dulu aktif di Duta Genre, Duta Lingkungan, Duta Earth Hour, sampai akhirnya Nifa mencoba ikut Duta Wisata yang pada terakhir kemarin Agam Inong. Dan motivasi Nifa mengikuti Agam Inong itu ikut yang perdana atau udah pernah ikut? Itu perdana Pak. Oh, perdana. Iya, Agam Inong, dan alhamdulillah diamanahkan menjadi Inongnya, alhamdulillah Pak. Dan motivasi Nifa pada saat itu kenapa ingin mempromosikan wisata yang ada di Banda Aceh, apalagi Aceh gitu ya Pak. Karena waktu Nifa yang mendapatkan kesempatan pertukaran pelajar ke Jepang, di sana Nifa melihat teman-teman di Jepang tuh sangat bangga nih dengan daerahnya. Tahun Pak. berapa tuh Nifa ke Jepang? Itu di tahun 2018 sampai 2019. Berapa lama di Jepang? 1 semester Pak, kurang lebih 6 bulan. Iya. Jadi Nifa melihat teman-teman di sana, apalagi teman sekelas Nifa, itu sangat bangga dengan daerahnya, apalagi budayanya yang sangat kental, terus juga pariwisata yang ada di sana. Jadi mungkin ada rasa ingin seperti mereka gitu ya, bisa bangga dengan daerah sendiri. Dan pada saat itulah Nifa melihat, oke, aku balik ke Aceh, balik ke Indonesia, apalagi ke Banda Aceh, udah harus coba nih memperkenalkan wisata yang ada di Banda Aceh, karena nggak kalah menarik, nggak kalah indahnya juga. Betul. Apalagi teman-teman di sana tuh sangat tertarik Pak dengan Banda Aceh, dengan mereka udah pernah ada kenal Banda Aceh nggak teman-teman? Nah, mereka kenalnya itu setelah Nifa kesana gitu Pak. Jadi mereka penasaran, mereka searching dan setelah Nifa di sana mereka banyak sekali. Berarti Nifa ke Jepang di samping pertukaran pelajar juga promosikan Banda Aceh ya, wisata Banda Aceh ya. Betul, harus Pak, karena kami tujuan di pertukaran pelajar itu adalah memperkenalkan apa yang ada di daerah sendiri, Banda Aceh ataupun Indonesia, dan mempelajari budaya yang ada di sana sehingga dibawa balik ke sini. Itu kan anak-anak Jepang itu kan terkenal dengan budaya disiplin. Betul. Ada nggak kedisiplinan anak muda Jepang itu yang bisa Nifa bagikan ke teman-teman sahabat muda? Wah, kalau itu Pak, banyak Pak ceritanya di Jepang ya. Yang paling kecil aja Pak, Nifa waktu sebelum ke Jepang dengar tuh, kalau ke Jepang tuh jalannya harus cepat. Harus bisa ngalahin orang Jepang jalan. Betul ya. Nifa kan awalnya masa gitu kan. Dan setelah Nifa cobain, ternyata memang jalannya cepat-cepat ya? Karena mereka bagi mereka waktu itu sangat berharga gitu. Dan itu terbukti di sekolah Nifa, contohnya mereka masuk misalnya jam 8 pas gitu.
mereka paling telat di kelas itu udah 7.55 udah ada di kelas gitu. Jadi begitu jam 8 udah mulai gitu kelas. Udah langsung mulai, gurunya pun on time, siswanya pun on time, jadi langsung dimulai pada saat itu juga gitu Pak. Dan selama 6 bulan Nifa di sana selalu seperti itu polanya Pak. Dan contoh lainnya itu kalau di kebiasaan sehari-hari itu ada Shinkansen, itu ada kereta cepat Jepang, kereta cepat Jepang ataupun kereta-kereta dan bus subway dan lainnya. Itu kalau mereka telat sepersekian menit itu mereka bakalan minta maaf dengan mengeluarkan langsung surat. Ditinggalin gitu. Langsung ditinggalin. Nah, itu menurut Nifa adalah contoh yang luar biasa untuk menggambarkan arti disiplin. Betul. Selama di sana kan kurang lebih berapa setahun ya? 1 semester, 6 bulan Pak. Ada nggak, maksudnya kan yang paling berat kalau kita ke luar negeri itu kan masalah makanan. Kalau makanan Jepang yang paling menarik yang Nifa itu apa? Nah, Nifa culture shocknya itu waktu di Jepang, makanan udah pasti Pak. Karena makanan di Jepang itu kan berbeda sekali ya dengan Indonesia yang penuh cita rasa, rempah-rempah. Di sana bisa kita bilang raw food gitu ya, bisa kita bilang. Dan Nifa untuk mengakalinya itu bawa saus Pak dari sini. Oh, Pak saus. Saus saset ya. Berapa banyak sausnya dibawa itu? Banyak Pak. Ya. Banyak pastinya Pak. Sampai dikirim lagi sama mama ke sana. Dan setelah Nifa beberapa bulan di sana adaptasi, ternyata enak juga makanannya. Jadi Nifa lebih ke seafood ya, makanan laut kalau Jepang ya. Makanan laut juga ada mimian. Disitulah Nifa suka ada mimian di sana kayak udon, soba. Kalau ramen di sana kurang bisa dimakan ya. Asam keeng ada sana tuh. Waduh. Tapi ingat misalnya apa kuah belangeng, apa kemamah, ingat nggak selama di Jepang? Itu sangat-sangat teringat sih Pak. Karena apa ya? Kalau cita rasa di Indonesia ini memang nggak bisa digantikan, apalagi masakan Aceh Pak. Pedesnya, gurihnya, semuanya. Betul. Dan bukan cuma makanan Pak, culture shock di sana. Di sana waktu Nifa di sana itu kan masjidnya nggak banyak Pak. Terus juga nggak selalu ada. Kalau kita nggak mendengarkan azan gitu. Kalau kan. halal food itu? Oh, kalau halal food juga nggak terlalu banyak, tapi ada tempatnya Pak. Baik Nifa. Nah sekarang kan setelah pulang dari Jepang kan Nifa kemudian sekolah kan, sekolah SMA 1 ya. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Ke fakultas apa Nifa kuliahnya? Nifa melanjutkan ke Fakultas Hukum. Fakultas Hukum? Maksudnya kok pilih hukum? Ini kan tadi basicnya suka yang IPA gitu atau yang sesuatu yang seni, tapi kok milihnya ke hukum? Wah, ini juga Nifa sadari waktu Nifa selama di Jepang Pak. Nifa tertarik sama hubungan internasional awalnya. Dan Nifa melihat major yang paling dekat dengan itu ataupun jurusan yang paling dekat dengan itu adalah hukum pada saat itu, karena Nifa kendala Pak untuk keluar kota. Di Aceh kan nggak ada ya jurusan hubungan internasional, dan akhirnya Nifa memilih hukum gitu Pak. Oke. Nah setelah itu baru kemudian tahun 2022 ikut Duta Wisata, jadi terpilih sebagai Duta Wisata Banda Aceh. Tentu punya pengalaman-pengalaman menarik selama seleksi atau terpilih. Ada nggak sesuatu yang paling diingat oleh Nifa sampai dengan saat ini ketika menjadi Duta Wisata Banda Aceh? Oke, pengalaman yang paling Nifa ingat selama menjadi Duta Wisata Banda Aceh adalah bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa Pak. Mulai dari umur yang sepantaran Nifa, juga figur-figur hebat di Aceh. Salah satunya Bapak, Nifa bertemu dengan Bapak waktu Nifa menjadi Agaminong ya Pak. Itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa bagi Nifa dan mungkin nggak terulang kedua kalinya gitu Pak. Artinya tantangan itu selama jadi Duta Wisata harus kita jadikan sebagai motivasi ya. Meskipun dengan segala keterbatasan, kita kan tahu Banda Aceh baru selesai COVID ya, anggaran terbatas, tapi itu tidak mengalahkan semangat Nifa dan teman-teman untuk mempromosikan wisata Banda Aceh. Oke. Nah Nifa sekarang kita bicara tentang Nifa bisa bahasa Jepang ya? Bisa, insya Allah. Kan sering kita dengar di video itu Pak, moshi-moshi apa namanya? Moshi-moshi Mina ya? Gitu kan. Ini kan ada apa yang banyak tuh di Instagram yang kuliner-kuliner yang kemudian ngajak moshi-moshi Mina. Itu apa misalnya pesan mau disampaikan oleh Nifa melalui tadi itu? Pakai bahasa Jepang, kemudian kuliner, atau memang suka dengan kuliner atau gimana? Nah, Nifa
ada buat sebuah konten yang memang Nifa terus lanjutkan ataupun permanen konten lah istilahnya Pak. Namanya itu Samposhima Show. Dari bahasa Jepang artinya ayo jalan-jalan. Nah sekarang kurang lebih udah ada 60 episode lebih Pak. Nah tagline-nya itu Moshi Moshi Mina tadi ya Pak. Artinya apa kalau misalnya? Moshi Moshi Mina itu artinya halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah Nifa mencoba mengambil ataupun memadukan antara ungkapan bahasa Jepang dengan mempromosikan wisata di Aceh. Karena Nifa rasa untuk mempromosikan wisata Aceh itu kita perlu keunikan ataupun pesona kita sendiri melalui sosial media. Dan Nifa rasa melalui latar belakang Nifa pertukaran pelajar, sepertinya ini adalah hal yang paling cocok gitu Pak. Iya betul. Iya, dan Nifa melihat kalau kita terus-terusan mempromosikan wisata yang ada di Aceh, Banda Aceh, apalagi mungkin menggunakan bahasa Jepang. Pasarnya itu bisa ke Asia Timur untuk mengenal Aceh ini indah sekali ternyata. Betul. Walaupun kita anak muda di Aceh mungkin semangatnya kurang karena nggak mempunyai gedung-gedung tinggi ataupun mewah dan sebagainya, tapi wisata alam kita, wisata kuliner, budaya, semuanya itu sangat artinya meskipun kita punya keterbatasan dari fasilitas, infrastruktur, tapi kekayaan alam kita, kuliner kita itu luar biasa benar. Jadi kita nggak boleh kalah sama teman-teman yang di luar negeri seperti itu. Betul sekali Pak. Oke. Nah Nifa kan tadi bisa bahasa Jepang. Nah, bisa nggak Nifa ngomong dalam bahasa Jepang atau mengajak teman-teman untuk bisa supaya mau nonton podcast ini? Oh boleh, oke. Moshi moshi mina, konnichiwa, yoroshiku onegai shimasu. Kyou wa podcast bersama Ketua DPRK ni imasu yo. Mata sugi no konten da ne. Nah, Nifa baru-baru ini kan ikut kegiatan di level nasional atau Hijabhan ya. Hijabhan. Nah, itu gimana ceritanya bisa sampai ngikut kegiatan tersebut? Nah, kalau Hijabhan tahun ini berbeda Pak. Hijabhan tahun biasanya itu kan mencari muslimah berbakat. Tapi tahun ini yang dicari adalah muslimah content creator. Jadi Nifa rasa sangat sevisi dengan Nifa. Sepertinya sevisi dengan Nifa yang sangat mulai fokus dengan dunia content creator, dan Nifa coba ikutan Emeron Hijabhan Indonesia 2023 dan alhamdulillah dapat runner up ataupun juara kedua Pak. Itu berarti pesertanya seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Jadi luar biasa ya. Artinya anak-anak muda Banda Aceh harus semangat ya. Ketika berprestasi tidak hanya cukup di level tingkat kota atau tingkat lokal, tapi juga harus mencoba tingkatan yang lebih tinggi ke provinsi dan juga nasional ya. Insya Allah kalau tekadnya kuat pasti di mana aja bisa ya Pak, asalkan ada niat dan tekad. Betul. Ya Nifa, bisa di sharing ke kita nggak apa namanya proses seleksi dari Hijabhan yang diikuti di Jakarta itu? Mungkin pada awalnya itu kami ada audisi terlebih dahulu Pak. Audisinya ini ada 4 jenis, ada yang di Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat, dan audisi online. Ikutnya di Banda Aceh atau di Jakarta? Nah, Nifa ambilnya yang audisi online Pak, yang audisi yang terakhir kan, karena itu disediakan untuk teman-teman yang di luar daerah Jawa seperti itu. Nah, setelah mengikuti audisi online itu ternyata ada ratusan Pak yang ikut dari audisi online saja. Itu belum Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Jadi setelah ada itu, kami dipilih menjadi 20 besar. 20 besar, dan pada saat audisi kami harus menjelaskan ataupun di interview Pak istilahnya dengan dewan juri. Berapa orang itu pesertanya? Cuma Nifa Pak. Yang lolos ke 20 besar cuma Nifa? Iya. Dan pada saat itu langsung di interview, ditanya tentang kenapa perjalanannya bisa membuat konten seperti itu, dan seberapa sering dan lain sebagainya. Dan dari situ kami dipilih menjadi 5 besar dari yang audisi online. Dan pada akhirnya dipertemukan oleh teman-teman dari audisi lain sehingga ada 25 besar. Jurinya itu udah kaliber nasional ya? Udah, jurinya itu pada saat malam final itu ada Ria Ricis yang memang content creator, juga ada Pak Alvito yang memang ketua detik.com. Jadi memang dinilai oleh dewan juri yang ahli pada bidangnya, bisa dibilang seperti itu Pak. Jadi artinya Nifa sudah membuktikan walaupun kita di Aceh, walaupun kita diterapkan syariat Islam, tapi kita juga bisa berprestasi di tingkat nasional ya. Betul sekali, apalagi kalau kita bangga dengan daerah kita, karena banyak sekali orang-orang yang menyatakan ataupun stereotip yang menyatakan syariat Islam ini membuat kita terhambat gitu Pak untuk mempromosikan wisata Aceh. Padahal tidak, itu kan adalah pesonanya Aceh sendiri. Orang banyak yang datang ke
datang ke Aceh karena mau lihat itu. Dan jadi keikutsertaan Nifa dalam hijab ini juga untuk membuktikan bahwa kita juga bisa berprestasi. Apa yang image bahwa syariat Islam itu menakutkan itu nggak benar ya. Betul Buktinya anak-anak muda Banda Aceh juga kreatif, bahkan bisa bersaing di tingkat nasional ya. Betul sekali. Dan apalagi Pak, waktu teman-teman Nifa melihat wisata-wisata di Aceh ternyata keren gitu. Kan itu ada Nifa masukin yang snorkeling di Sabang. Nah itu mereka terkesima lah istilahnya Pak. Wah ternyata ada juga ya di Aceh seperti itu. Nah tadi kembali masalah wisata, apa menurut Nifa lokasi-lokasi wisata atau destinasi wisata Banda Aceh itu yang sangat menjanjikan untuk kita promosikan ke teman-teman di luar Aceh? Kalau di Banda Aceh banyak pastinya Pak ya, karena kita udah ada Charming juga. Tapi yang ini wisata alam atau kulineran atau apa yang lebih menjanjikan kita promosikan? Kalau yang paling menjanjikan biasanya yang paling menarik memang kuliner Pak. Tapi kalau berkunjung ke Banda Aceh nggak lihat Masjid Raya Baitur Rahman yang udah jadi saksi bisu perjalanan Aceh, tsunami semuanya, itu kayaknya kurang Pak. Apalagi di sini juga ada museum tsunami yang cuma ada 2 di dunia, salah satunya di Jepang dan juga salah satunya lagi yang ada di Aceh. Jadi itu menurut Nifa adalah keunggulan sendiri bagi masyarakat Banda Aceh, masyarakat Aceh, karena memiliki pesonanya sendiri kepada masyarakat luar. Tantangan yang dihadapi tadi ketika mempromosikan wisata Banda Aceh atau Aceh ke luar Aceh itu apa yang paling dirasakan oleh Nifa? Nah kalau Nifa sendiri kan mempromosikannya lewat digital Pak ya, digitalisasi. Nifa coba promosi di Sampo Shimasho tadi. Biasanya itu banyak sekali yang netizen lah bisa dibilang Pak. Aduh kok di Aceh ngomongnya pakai bahasa Jepang. Nah itu banyak Pak. Ada nggak komen-komen yang seperti mikir itu Nifa ini orang Jepang yang tersesat di Aceh mungkin ada? Mungkin Pak. Tapi itulah Pak, maksudnya tantangannya adalah komen-komen demikian. Padahal niat kita pure untuk mempromosikan wisata Aceh melalui personal branding kita sendiri. Tapi itu nggak menjadi penghalang pastinya Pak. Karena kalau kita udah ada niat kembali lagi, kita terus-terusan melakukan itu dan tidak masalah gitu. Ini kira-kira apa pesan Nifa untuk teman-teman khususnya yang bergerak di dunia wisata untuk anak-anak muda Banda Aceh? Kalau pesan kepada anak-anak muda yang ada di sini, Nifa melihat anak-anak muda yang ada di Aceh itu sangat-sangatlah hebat. Sudah pola pikirnya sudah sangat luas. Betul. Dan Nifa ingat sekali sebuah quotes, if life never change, there be no butterflies. Kalau hidup nggak ada perubahan, nggak ada yang namanya kupu-kupu. Jadi kalau kita mau terus-terusan mencoba menjadi lebih baik, versi terbaik dari diri kita sendiri, pasti nantinya kita akan seperti kupu-kupu yang terus bersinar. Artinya untuk bisa jadi kupu-kupu itu akan ada proses tahapan. Betul, harus ada proses, hambatan, kendala, dan itu memang harus dilalui in order untuk mendapatkan tempat nantinya. Termasuk keberhasilan Nifa itu kan nggak simsalabim ya. Ada proses ya, pernah mungkin gagal, kemudian mencoba lagi. Pernah nggak Nifa ketika suatu saat merasakan misalnya pernah gagal, kemudian mencoba bangkit dan kemudian alhamdulillah berhasil? Ada nggak momen seperti itu? Ada Pak, waktu Nifa sebelum mengikuti pertukaran pelajar pada saat itu, Nifa ikutannya 3 kali Pak, dan gagal 3 kali tersebut. Di percobaan keempat baru berhasil. Memang ada masa-masa kayak kita sedih, kita kecewa, tapi Nifa rasa untuk berlarut dalam emosi itu sepertinya akan terus menjatuhkan kita. Jadi ada momennya untuk bangkit dan ada momennya juga untuk menikmati emosi tersebut ataupun momen itu. Jadi artinya pesan untuk anak-anak muda, gagal itu merupakan mekanisme jujur untuk menilai keberhasilan kita. Wah, betul. Jadi kalau nggak bisa langsung berhasil, benar. Jadi kalau sekali gagal, jatuh, bangkit, ya, kemudian juga coba berlari lagi ya. Betul sekali Pak. Karena di Jepang ada juga sebuah kata yang sangat kuat, Nifa rasa itu namanya kaizen. Itu seni bagaimana kita terus memperbaiki diri 1% setidaknya setiap harinya. Dan walaupun sedikit, yang penting kelihatan gitu Pak. Karena dalam sebuah proses itu yang harus kita nikmati. Iya, luar biasa. Oke Nifa, ini kita nggak terasa udah berada di ujung diskusi kita. Ada nggak cita-cita Nifa yang atau di bidang pariwisata, di bidang wisata, atau mungkin cita-cita hidup yang belum tercapai hingga saat ini? Nifa berharap
kedepannya Pak, semoga Nifa terus bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di Aceh, karena Nifa rasa banyak sekali nih objek wisata di Aceh yang belum Nifa kunjungi, seperti Aceh Singkil, Pulau Aceh, itu Nifa belum sempat ke sana. Harapan Nifa bisa terus explore wisata yang ada di Aceh, dan mungkin nantinya bisa Indonesia seperti itu Pak. Artinya juga butuh dukungan dari pemerintah, dukungan dari masyarakat ya, supaya pariwisata Banda Aceh bisa kembali bangkit ya. Amin Pak. Seperti itu. Kalau cita-cita pribadi atau keinginan pribadi yang belum terwujud hingga saat ini apa tuh? Waduh, banyak sih Pak sebenarnya. Salah satunya mungkin Nifa pingin sekali di tahun ini targetnya itu bisa umroh Pak, dan alhamdulillah dapat Pak hadiahnya melalui hijabhan. Jadi hadiahnya itu salah satunya umroh Pak ya, dan insya Allah mohon doanya Bapak, teman-teman semuanya dilancarkan sampai hari H. Insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan dan semua keinginan Nifa bisa terkabulkan, Allah mudahkan, dan insya Allah bisa terus menginspirasi sahabat muda semuanya. Amin. Oke, baik. Sahabat muda, ya hari ini alhamdulillah kita sudah berdiskusi bersama sosok yang sangat inspiratif yaitu Nifa Adila. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadi bisa menginspirasi teman-teman, membuat kita semakin termotivasi dan juga semakin kreatif dan inovatif dalam beraktivitas. Ya Nifa, terima kasih banyak ini sudah bisa mengisi podcast bersama Ketua DPRK Banda Aceh di edisi perdana ini. Wah, terima kasih banyak Bapak, dan pastinya sahabat muda semuanya. Insya Allah nanti kesempatan lain juga masih mau diskusi bersama ya. Ditunggu Pak pastinya. Oke. Ya sahabat, terima kasih sudah mendengarkan podcast bersama Ketua DPRK Banda Aceh edisi perdana ini. Yakinlah bahwa anak-anak muda Banda Aceh memiliki potensi yang tidak terbatas, dan insya Allah bisa terus menginspirasi, memotivasi sahabat semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.